Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya salam sehat buat kita semua di sini. Halo, perkenalkan, nama saya Natalia Junani. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Kristen Indonesia. Video ini saya buat secara singkat dan sederhana dengan keterbatasan penyaji dalam kepentingan pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Riawinanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Judul pembahasan yang kami angkat adalah dana pensiun. Dana hari tua atau kerap disebut dengan dana pensiun adalah dana yang ditabung atau disimpan oleh seseorang sejak masa produktif, yaitu 15 sampai 46 tahun, dan digunakan pada saat ia telah pensiun. Pensiun berarti masa tugasnya telah selesai. Jadi, dana yang terkumpul selama puluhan tahun bisa digunakan ketika sudah tidak bekerja atau selesai mata tugasnya. Mempersiapkan dana untuk hari tua adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Jika bisa kita mulai dari awal, maka lebih baik. Namun, seberapa pentingkah dana tersebut? Dan apa saja fungsi dari dana pensiun tersebut? Baik, kita akan bahas di sini bahwa program pensiun terbagi menjadi dua, yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPMT, yakni program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun yang bukan program pensiun iuran pasti. Dan program pensiun iuran pasti, yakni program yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan dalam rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Itu yang pasti. Sebelum lahir Undang-Undang Dana Pensiun, terlebih dahulu berkembanglah di masyarakat suatu bentuk tabungan, yakni dana pensiun serta tabungan hari tua atau THT, yang dibentuk oleh banyak perusahaan, baik swasta maupun pemerintah. Bentuk tabungan ini memiliki ciri, yaitu sebagai tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati setelah pensiun. Ketika itu, program dengan pemupukan dana diselenggarakan oleh perusahaan atau pemberi kerja berdasarkan ketentuan-ketentuan yang merupakan berdasarkan ketentuan untuk pelaksanaan dari pasal 1601 SKUH Perdata, yang dimana isinya sebagai pelaksanaan penghimpunan dana melalui Arbeidsfonden Ordonnance. Ini banyak pemberi kerja yang mengambil bentuk yayasan sebagai wadah perhimpunan dana yang dikenal dengan nama Yayasan Dana Pensiun. Hampir seluruh program pensiun yang dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-Undang Dana Pensiun berbentuk Yayasan Dana Pensiun. Namun, terdapat kelemahan bentuk dari yayasan ini, yakni bentuk badan hukum yang diterima dari praktik berdasarkan kebiasaan bergerak dalam kegiatan sosial semata, atau tidak mengambil keuntungan, tidak mempunyai anggota yang semestinya, sehingga tidak tepat jika yayasan dipakai sebagai wadah penyelenggaraan pensiun. Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, lahirlah lembaga-lembaga dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam dua bentuk, yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja atau DPPK dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan DPLK, yang diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun menyatakan bahwa dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian,
kehadiran undang-undang dana pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan program pensiun sangat dibutuhkan. Undang-undang ini diharapkan pula dapat membawa pertumbuhan dana pensiun di Indonesia dengan lebih pesat, tertib, dan sehat, sehingga membawa manfaat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Undang-undang dana pensiun merupakan landasan hukum bagi pembentukan dana pensiun dan penyelenggaraan program pensiun mengandung asas-asas pokok sebagai berikut. 1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri terhadap dana pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Melalui asas ini, kekayaan dana pensiun utamanya bersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. 2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun pemberi kerja mandiri, haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran para pesertanya. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Asas ini sesuai dengan tujuan dihindarkannya penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yakni untuk memenuhi pembayaran hak peserta. 4. Asas penundaan manfaat. Menghimpun dana dalam penyelenggaraan program pensiun yang dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilannya terpelihara dengan baik. 5. Asas kebebasan untuk membentuk dana pensiun. Asas ini menjelaskan bahwa keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja guna menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya yang membawa konsekuensi pendanaan. Bapak Ibu, melalui asas-asas tersebut diupayakan untuk menyediakan suatu tata lembaga yang memungkinkan setiap anggota masyarakat baik secara kelompok maupun secara individu untuk merencanakan dan mempersiapkan diri menghadapi saat datangnya hari tua atau bagi keluarganya. Dana pensiun memiliki fungsi sebagai pengelola program pensiun dengan tujuan utama membayar pensiun tepat jumlah, tepat waktu, dan kepada peserta yang tepat. Fungsi kedua ialah mengembangkan dana agar setiap saat perkembangan seluruh kekayaan selalu mengimbangi setiap jenis kewajibannya. Itulah fungsi dari dana pensiun yang telah kita bahas, yang telah sesuai dengan asas-asas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikianlah penjelasan dari kami tentang dana pensiun. Akhir kata, saya mengambil kutipan atau kesimpulan bahwa kerja keras di masa muda menghasilkan masa tua yang bermanfaat dengan dana pensiun. Demikian video ini saya buat secara sederhana, secara paparan materi, dan saya mohon maaf atas setiap kekurangan dan keterbatasan, dan hal ini memang bagi kami masih membutuhkan pendalaman yang lebih serius dalam judul topik pembahasan tentang dana pensiun. Dan ini pun saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perbankan dan lembaga keuangan yang kedepannya kami sangat membutuhkan masukan serta bimbingan secara khusus dari dosen pengampu kami yang kami hormati Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Sebagai bekal atau proses pembelajaran kami akan lebih baik. Jangan lupa Bapak Ibu dan teman-teman rekan-rekan semuanya, subscribe, like, comment, and share video channel YouTube dari Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Terima kasih.